Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E atau kelompok 5, lintas minat pengendalian penyakit yang ditularkan oleh binatang tahun 2023, akan menyampaikan hasil tinjauan literatur terstruktur yang telah kelompok kami lakukan. Anggota kelompok kami adalah Wahyudi, Sabrina Salsa Anggita, Sofar Fikoh, Salman Amrura Brinan, Mezaruna Prabasanti, Almirah Narswari, Nanda Bala Puspitaloka, dan Diela Rotmanur. Pertanyaan penelitian yang ingin diselidiki dari tinjauan literatur kami adalah pencegahan dan pengendalian flu burung atau avian influenza. Kata kunci untuk mencari artikelnya adalah avian influenza prevention dan control. Untuk artikel pertama berjudul A Cross-Sectional Survey of Avian Influenza Knowledge Among Poultry Farm Workers in Indonesia. Bagian metadata artikel, penulisnya adalah Saifur Reshman, Amir Shehzad, Lisa Diah Andriani, Mustafa Hilmi Effendi, Zain Ul Abaden, Muhammad Ilyas Khan, dan Muhammad Bilal. Artikel ini ditulis pada tahun 2023. Kemudian latar belakang studi, problem penelitiannya adalah infeksi avian influenza pada manusia sering diasosiasikan dengan penanganan unggas mati atau unggas sakit pada area yang terdampak virus H5N1, yang mengindikasikan infeksi H5N1 pada manusia disebabkan oleh unggas yang terinfeksi. Data terkait hubungan antara pengetahuan dan infeksi H5N1 masih belum bisa meyakinkan, meskipun ada beberapa penelitian yang menemukan adanya faktor protektif perilaku yang baik terhadap infeksi H5N1. Kemudian pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini adalah, apakah ada hubungan antara kondisi sosiodemografis dengan pengetahuan tentang flu burung? Kemudian hipotesis yang dirumuskan adalah, ada pengaruh antara sosiodemografi dan penggunaan media terhadap pengetahuan tentang flu burung pada pekerja peternakan unggas di Indonesia. Cakupan penelitiannya, konteks penelitian ini adalah pada setting peternakan unggas dengan subjek pekerja yang menghandle unggas sehat, sakit, atau meninggal. Kemudian pada bagian metodologi, desain penelitian untuk penelitian ini adalah studi cross-sectional deskriptif. Data dikumpulkan menggunakan instrumen questionnaire survey online dengan 20 item pertanyaan yang diberikan kepada semua subjek penelitian untuk diisi sendiri. Kemudian karakteristik sampelnya adalah pekerja peternakan unggas di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung yang merepresentasikan 60% populasi manusia dan 70% populasi unggas yang ada di Indonesia. Variabel yang diteliti adalah variabel demografi, termasuk jenis kelamin, usia, tempat tinggal, agama, tingkat pendidikan, dan status pekerjaan. Variabel lainnya adalah pengetahuan tentang flu burung pada pekerja peternakan unggas. Kemudian teknik analisis yang digunakan adalah uji Person Chi-square dan uji Fisher's exact test. Kemudian tes atau uji ini dilakukan menggunakan aplikasi Statistical Package for the Social Sciences atau SPSS versi 25. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan yang lebih tinggi berada pada partisipan yang tinggal di daerah pedesaan dan bekerja di bidang pertanian. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara tempat tinggal dan status pekerjaan dari pekerja atau pekerja peternakan unggas di Indonesia dengan tingkat pengetahuan mereka mengenai flu burung. Sedangkan jenis kelamin, usia, agama, dan status pendidikan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap pengetahuan partisipan terkait flu burung. Sumber informasi utama mereka adalah televisi dan radio. Kemudian pada bagian pembahasan, bagian inkonsistensi, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Tiongko dan kawan-kawan atau Tiongko et al. Pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat pengetahuan flu burung pada pekerja peternakan unggas. Sementara pada artikel yang direview ini dijelaskan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan pengetahuan flu burung pada pekerja peternakan unggas. Kemudian limitasi. Limitasi utama dalam penelitian ini adalah metode sampling dan wilayah cakupannya, karena penemuan penelitian ini tidak bisa diaplikasikan di seluruh wilayah Indonesia, karena tidak cukupnya sumber daya sosial untuk mengcover provinsi-provinsi lainnya. Limitasi lainnya adalah dikarenakan survei yang dilakukan bersifat daring atau online, interpretasi responden terhadap beberapa pertanyaan sangat bervariasi. Penelitian ini juga hanya bisa diakses oleh responden yang memiliki smartphone atau ponsel pintar, aplikasi WhatsApp, memiliki email, dan pernah bekerja di peternakan komersial.
Karena sifatnya daring atau online, kebanyakan responden tidak menyelesaikan survei dengan benar karena tidak diawasi secara langsung, sehingga ukuran sampel minimum tidak bisa terpenuhi. Selanjutnya, Artikel kedua dengan judul Farm Level Risk Factors Associated with Avian Influenza AH5 and AH9 Flock Level Seroprevalence on Commercial Broiler and Layer Chicken Farmed in Bangladesh dengan penulis Sumandas Gupta, Guillaume Forni, MD Hasanul Hokyu, dan George Henning pada tahun 2022. Diawali dengan latar belakang studi, problem penelitiannya yaitu ayam merupakan spesies dominan yang dibesarkan di peternakan unggas komersial di Bangladesh. Sebagian besar peternakan komersial di Bangladesh adalah skala kecil dengan biosecurity yang rendah hingga minimal, dan hanya 4% peternakan komersial merupakan unit skala besar yang memelihara lebih dari 3.000 unggas dengan biosecurity sedang hingga tinggi. Studi kasus kontrol yang dilakukan lebih dari 10 tahun yang lalu telah menyoroti faktor terkait biosecurity yang berpengaruh terhadap peningkatan risiko wabah H5N1 pada ternak ayam Bangladesh. Namun, faktor risiko yang terkait dengan peredaran avian influenza virus saat ini pada unggas komersial yang tidak melaporkan kematian berskala besar belum dijelaskan. Selain itu, karena pengelolaan ayam broiler dan ayam petelur berbeda, mungkin ada jalur yang berbeda untuk introduksi H5N1 dan H9N2 ke dalam peternakan tersebut. Dan meta-analisis telah menyoroti bahwa faktor risiko infeksi avian influenza virus bervariasi dengan jenis produksi unggas. Pertanyaan dalam artikel ini adalah apa saja yang dapat menjadi faktor risiko penyebaran avian influenza virus H5 dan H9 pada ayam petelur dan broiler yang tampaknya sehat di Bangladesh. Untuk hipotesisnya sendiri, usia ayam, akses bebek dari halaman belakang tetangga ke peternakan komersial, kebersihan ayam di peternakan, pembuangan sampah di peternakan, pekerja yang keluar masuk peternakan, jumlah kendaraan yang digunakan pedagang untuk mengumpulkan ayam, praktik pemasaran, dan lokasi peternakan menjadi faktor risiko penyebaran avian influenza virus H5 dan H9 pada ayam petelur dan broiler yang tampak sehat di Bangladesh. Cakupan penelitiannya berfokus pada praktik peternakan serta manajemen dan pemasaran ayam. Namun, pada beberapa informasi seperti pemasaran dan produksi ayam yang membutuhkan ingatan peternak pada 12 bulan terakhir, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan bias recall, sehingga hal tersebut dibatasi dengan menyederhanakan pertanyaan. Selanjutnya, masuk ke bagian metodologi. Untuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain studi cross-seksional. Data dikumpulkan menggunakan instrumen kuesioner dengan 84 item pertanyaan yang sama antara peternak ayam broiler dan petelur. Juga disertakan 6 item pertanyaan tambahan mengenai penjualan telur untuk peternak ayam petelur. Selain itu, dilakukan juga wawancara selama 30 menit pada peternak yang tidak melakukan vaksin pada ternaknya. Untuk karakteristik sampelnya sendiri, sampel penelitian ini terdiri dari 106 ekor ayam broiler komersial dan 113 peternakan ayam petelur komersial yang dipilih secara acak dari kandang unggas yang berbeda, tanpa dipengaruhi oleh penampilan ayam seperti bulu, warna, dan berat badan. Dipastikan juga jika semua ayam yang digunakan sebagai sampel sehat secara klinis. Untuk variabel yang diteliti dalam artikel ini adalah darah yang diambil dari 9 ekor ayam petelur dan 8 ekor ayam broiler, teknik pemasaran ayam, dan kebersihan ayam di peternakan. Selain itu, juga terdapat variabel demografi yang diteliti seperti lokasi peternakan dan usia ayam. Dalam artikel ini, penulis menganalisis data menggunakan analisis univariat dan multivariat. Selain itu, dilakukan uji regresi logistik binomial untuk menilai hubungan tanpa syarat antara status serologis H5 dan H9 dengan setiap faktor risiko secara terpisah. Peneliti juga melakukan uji Wald menggunakan perintah TESPARM di Stata untuk faktor risiko ordinal dengan lebih dari 2 tingkat. Untuk temuannya sendiri, peneliti tidak menemukan adanya hubungan yang signifikan antara status serologis H5 dan H9 dengan umur ayam, kecuali dipengaruhi oleh faktor risiko lain, sehingga usia ayam disebut sebagai perancu potensial. Peneliti menemukan apabila terdapat bebek di halaman belakang peternakan komersial dapat meningkatkan seropositif H5. Adanya kunjungan pekerja dari peternakan komersial lain juga dapat meningkatkan seropositif H5 dan H9, serta pembuangan bangkai ayam dapat meningkatkan seropositif H5.
Yang terakhir ada pembahasan. Dalam artikel ini tidak ditemukan adanya inkonsistensi atau bertentangan dengan penelitian lain yang pernah dilaksanakan. Penulis menyajikan data dengan mudah sehingga mudah dipahami oleh pembaca dan juga artikelnya sangat komprehensif. Dan untuk limitasi dari artikel ini, karena menggunakan desain cross-seksional, maka penyelidikan peneliti tentang dampak faktor musiman pada H5 dan H9 menjadi terbatas. Selain itu, terdapat pertanyaan di kuesioner yang dapat menyebabkan recall bias, sehingga pertanyaan tersebut harus disederhanakan. Artikel ketiga yang kami lakukan literatur review adalah artikel yang ditulis oleh Xin Fang Yu dan kawan-kawan pada tahun 2023 dengan judul Efficacy of a Recombinant Turkey Herpes Virus Vaccine Against H9N2 Avian Influenza Virus in Chickens with Maternal-Derived Antibodies. Problem penelitian ini adalah terkait virus flu burung H9N2 yang merupakan subtipe virus flu burung dengan patogenesis rendah. Virus ini menjadi ancaman serius bagi industri perunggasan global dan kesehatan masyarakat. Vaksinasi merupakan strategi utama untuk mengendalikan virus H9N2 pada unggas. Namun, antibodi yang diturunkan dari ibu atau maternal-derived antibodies (MDA) mengganggu respon kekebalan tubuh sehingga menyebabkan kegagalan vaksinasi H9N2. Hingga saat ini, vaksin inaktif whole virus atau IWV H9N2 digunakan pada unggas di banyak negara. Herpes virus Turki atau HVT dianggap sebagai vektor potensial untuk vaksin hidup polivalen pada ayam untuk mengatasi gangguan MDA. Namun, masih belum jelas apakah HVT dengan adanya MDA spesifik H9N2 dapat digunakan sebagai vektor H9HA untuk menginduksi respon imun yang kuat untuk mencegah penularan virus flu burung H9N2 pada unggas. Pertanyaan dari penelitian ini adalah bagaimana efektivitas vaksin herpes virus kalkun rekombinan R terhadap virus flu burung H9N2 pada ayam dengan antibodi yang diturunkan secara maternal. Hipotesis dari penelitian ini adalah dihasilkan vaksin herpes virus kalkun rekombinan R atau RHVT-H9 baru yang dapat menstimulasi humoral dan seluler yang kuat sehingga mengurangi pelepasan dan penularan virus flu burung H9N2. Penelitian ini memiliki konteks terkait pembuatan vaksin baru untuk mengatasi virus flu burung H9N2 pada unggas yang mengalami gangguan MDA dengan menggunakan HVT sebagai vektor vaksin untuk mengekspresikan protein hemaglutinin. Penelitian ini setidaknya memiliki 14 prosedur dalam pembuatan vaksin, yang dimulai dari pernyataan etikat, kemudian penetasan telur ayam dan memperbanyak virus dalam telur ayam berembrio berusia 10 hari, pembentukan vaksin IBV RHVT H9 dan H9N2, uji pertumbuhan virus dan plak, dan lainnya hingga dilakukan uji analisis statistik. Dalam penelitian ini digunakan ayam SPF berumur 1 hari, yang ditempatkan di isolator berkapasitas tinggi dan memiliki akses tak terbatas ke pakan dan air. Virus flu burung H9N2 dengan patogenesitas rendah atau disingkat H514 diperbanyak dalam telur ayam berembrio SPF berusia 10 hari. Variabel yang diteliti adalah bagaimana kemanjuran vaksin RHVT H19. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis untuk menghitung perbedaan yang signifikan dengan menggunakan student t-test atau uji Tukey dengan menggunakan ANOVA P kurang dari 0,05 dianggap menjadi signifikan. Hasil Western blot menunjukkan bahwa protein HA-H514 dapat dideteksi dengan CEF yang disuntik ke yang disuntikkan RHVT H9, tetapi tidak pada ayam yang disuntik HVT. Ayam yang divaksinasi tanpa PTA digunakan memiliki titer HI yang secara signifikan lebih tinggi daripada ayam yang diinokulasi PBS dengan PTA 21 hari setelah divaksinasi. RHVT H9 tidak menular antar ayam, yang artinya RHVT H9 aman sebagai kandidat vaksin. Pada penelitian ini juga tidak ditemukan inkonsistensi dengan penelitian yang sebelumnya,
atau yang bertentangan pada penelitian sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan penelitian ini adalah penelitian pertama yang mengukur efektivitas RHVT-H9 dalam mengurangi penularan virus flu burung H9N2 pada ayam dengan PTA. Dan untuk limitasi pada penelitian ini, meskipun peneliti menggunakan PTA untuk meniru MDA pada ayam SPF, perlu dilakukan penilaian efektivitas vaksin RHVT-H9 pada ayam komersial dengan MDA yang sebenarnya pada unggas. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait materi review jurnal dengan judul Risk Prediction of Three Different Subtypes of Highly Pathogenic Avian Influenza Outbreak in Poultry Farms based on spatial characteristic of interest premises in South Korea. Nah, penulis di sini terdiri dari 5 penulis, yakni Dae Sung Yo, Byun Chul, Jung Kwan Hong, and Jan Hyun Kim. Nah, artikel ini ditulis pada tahun 2022 dengan latar belakang studi, yakni program penelitian berupa terjadinya peningkatan kasus epidemi flu burung yang HPAI atau yang sangat patogen di Korea Selatan. Nah, kasus ini tuh muncul di tahun 2003 hingga 2017. Nah, kasus ini atau kasus dari flu burung ini terdiri dari adanya infeksi H5N1, H5N8, dan H5N6, yang mana infeksi ini dipertanakan unggas gitu. Nah, kejadian ini menetap secara geografis yang menuntut investigasi atau peneliti untuk melihat lebih lanjut faktor risiko spasial apa sih yang terkait dengan wabah HPAI dan prediksi risiko munculnya wabah HPAI di Korea Selatan. Nah, pertanyaan yang muncul yakni apa sih faktor risiko spasial yang terjadi dengan wabah HPAI dan juga karakteristik apa saja yang memiliki hubungan dengan kejadian endemi di Korea Selatan, atau karakteristik mana tipe jenis infeksi mana yang paling sering mendapatkan epidemi yang menyerang para unggas di peternakan yang ada di Korea Selatan. Nah, hipotesis dari penelitian ini karakteristik spasial peternakan unggas ternyata memiliki peran penting dalam kejadian perkiraan adanya wabah HPAI yang ada di Korea Selatan. Selanjutnya cakupan penelitian. Dalam konteks penelitian ini pada setting peternakan unggas dengan subjeknya para unggas, terus kemudian ada lokasi peternakan, jenis endemi, dan juga karakteristik spesial peternakan. Nah, untuk metodologi penelitiannya itu sendiri mulai dari desain yang dilakukan, desain penelitian. Penelitian ini menyelidiki 12 variabel spasial yang ada 3 subtipe tempat yang terinfeksi virus HPAI. Ya. Nah, kemudian dibangun 2 model prediksi dengan menggunakan pendekatan algoritma statistik dan pembelajaran mesin dari studi kasus kontrol pada wabah HPAI H5N8. Nah, wabah yang paling lama ini terjadi di 339 IP dan 626 non IP, yang mana terakhir dengan memprediksikan risiko kejadian HPAI H5N1 dan H5N6 di peternakan unggas menggunakan model algoritma regresi logistik dan pembelajaran mesin. Oke, selanjutnya, nah, pembelajaran ini dengan algoritma regresi logistik dan juga pembelajaran mesin Bayesian atau model peningkatan gradien ekstrim yang dibuat berdasarkan studi kasus kontrol. Oke, selanjutnya tentang karakteristik ya. Jadi sampel penelitian ini yakni subtip infeksi virus flu burung yang berbeda yakni H5N1, H5N8, dan H5N6 dari endemi HPAI yang ada di Korea Selatan. Nah, spesial ini dilakukan pada subtipe 4 tadi di peternakan ayam dan juga bebek yang terinfeksi HPAI1. Nah, yang mana penelitian itu tuh untuk melihat atau memahami karakteristik spasial itu apakah memiliki hubungan dengan kasus kejadian epidemi yang ada di Korea Selatan. Oke, variabel yang diteliti merupakan variabel kasus dan kontrol, yakni 283 peternakan itik positif HPAI dan 56 peternakan ayam sebagai kelompok kasus dan 603 peternakan unggas negatif yang terdiri dari 514 peternakan itik dan 112 peternakan ayam
yang mana beberapa variabel yang tersebut itu termasuk kelompok kontrol. Selain itu, variabel spasial dari berbagai sumber data yang memberikan resolusi geografi yang baik dan mencocokkan perihal waktu dengan masing-masing epidemi. Jadi untuk karakteristik itu nantinya dibagi di waktu-waktu atau periode tertentu. Nah, selanjutnya teknik analisis. Nah, penulis ini menggunakan analisis regresi dengan Bayesian dan juga uji Morans. Dengan analisis uji varian atau uji Kruskal-Walsh yang bergantung pada normalitas variabel yang akan diuji, nantinya dilakukan pembandingan rata-rata variabel spasial di antara 3 subtype infeksi tersebut. Nah, selanjutnya temuan dari penelitian ini yakni menekankan bahwa karakteristik spasial peternakan unggas ini memiliki peran ya penting terkait kejadian dan juga perkara wabah HPAI. Secara garis besar, penelitian ini tuh menegaskan bahwa karakteristik virus, 5 karakteristik, 3 karakteristik yang sudah disebutkan itu memiliki peran penting dalam perkembangan HPAI. Jadi, beberapa jenis itu menyebabkan endemi dan memiliki spasial bagi peternakan itu sendiri. Inkonsistensi dalam penelitian ini belum ditemukan karena penelitian ini baru pertama yang membahas dan memiliki faktor risiko spasial dari semua subtype HPAI di Korea Selatan, yang pada tahun 2010 hingga 2017. Nah, limitasinya yakni beberapa variabel yang diambil dari resolusi yang rendah, seperti kepada manusia, di mana sumber data lokal tidak tersedia, yang mana cenderung menyimpang dari nilai sebenarnya gitu. Nah, kemudian variabel yang diberikan itu karakteristiknya itu resolusi spasial 1 km, yang mana estimasi variabel dari sumber data itu tidak bias atau secara tidak signifikan gitu. Nah, yang kedua, meskipun penelitian ini lebih menekankan pada variabel spasial untuk menilai hubungan dengan HPAI dan prediksi risikonya pada endemi lain, tingkat Bayesian overlap di kandang unggas seperti pembatasan jarak pandang, peternakan yang memadai itu juga ya gitu. Oke, selanjutnya terdapat adanya pembatasan jarak pandang ya. Pembatasan jarak pandang mengenai faktor penyesuaian yang penting untuk perkembangan HPA itu sendiri. Oke, mungkin bisa dilanjut teman saya. Baik, selanjutnya yaitu dengan judul Zoonotic Disease Risk Perception and Infection Prevention and Control Practice Among Poultry Farmers in the Buea Health District, Cameron One Health Perspective. Kemudian metadata artikel. Penulis dari artikel ini yaitu Maria Ebob Akbar-Tabot Bisong, kemudian Johnny Castro Nganjo Limbe, Emmanuel Asongalem, Robert Bongji Ngamsar, dan Nicholas Tendongfor. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2022. Kemudian latar belakang studi untuk problem penelitian. Populasi ternak Kamerun diperkirakan lebih dari 90 juta dan termasuk 72 juta unggas, 9 juta kecil ruminansia, 5 juta sapi, dan 3 juta babi. Hal ini menyebabkan banyak peternak unggas yang tidak terampil, kemudian akses layanan kesehatan dan dokter hewan ini menjadi terbatas. Untuk itu, dari permasalahan tersebut dibutuhkan informasi terkait penyakit zoonosis untuk meningkatkan kesadaran dan mengurangi risiko penularan penyakit zoonosis. Kemudian pertanyaan penelitian, bagaimana hubungan pengetahuan, risiko, praktik, persepsi, dan pencegahan atau kontrol zoonosis disease antara peternak unggas di Buea Health District. Kemudian hipotesis penelitian, ada hubungan yang signifikan antara tingkat biosecurity dan wabah penyakit pada peternakan yang berhubungan dengan peternakan unggas. Untuk cakupan penelitian, konteks penelitian ini adalah di peternakan unggas dengan subjek penelitian yaitu pemilik peternakan atau pengusaha dan pekerja atau pegawai di wilayah studi. Untuk desain penelitian ini menggunakan desain studi cross-sectional deskriptif. Data ini dikumpulkan dengan menggunakan open-end dan kuesioner tertutup oleh personel terlatih.
Untuk karakteristik sampel, subjek penelitian ini adalah pemilik peternakan unggas atau pengusaha dan pekerja atau pegawai. Studi ini dilakukan di Buea Health District yang terdiri dari 7 area kesehatan yaitu Pokwango, Bova, Jalan Buea, Kota Buea, Moliko, Muea, dan Tole. Daerah-daerah ini mewakili masyarakat pedesaan dan semi perkotaan dari Kota Buea. Buea ini merupakan kota kosmopolitan yang terdiri dari 67 desa dengan luas permukaan 87 ski per kilometer. Kemudian variabel yang diteliti dan pengukurannya itu variabel sosiodemografis dan karakteristik peternakan, kemudian pengetahuan, persepsi risiko, dan praktik pencegahan dan pengendalian. Untuk teknik analisis data ini dianalisis menggunakan SPSS versi 25, di mana asosiasi antara hasil dan variabel independen pertama kali menjadi sasaran untuk dianalisis menggunakan univariat menggunakan uji chi-square. Temuan pada penelitian ini yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi risiko peserta, pengetahuan dan pencegahan, dan praktik kontrol zoonosis disease. Peternak unggas yang memiliki pengetahuan yang baik tentang zoonosis disease sekitar 2 kali lebih mungkin untuk memiliki persepsi risiko tinggi dibandingkan mereka yang memiliki pengetahuan buruk. Kemudian inkonsistensi. Pada penelitian ini tidak ditemukan inkonsistensi karena penelitian ini merupakan yang pertama menggambarkan persepsi risiko zoonosis disease di kalangan peternak unggas di Kamerun. Untuk limitasi dari penelitian ini terkait teknik snowballing yang digunakan untuk mendaftarkan studi peserta mungkin telah memicu beberapa bias dalam studi karena peneliti sebagian besar bergantung pada rujukan dari peternak yang sudah teridentifikasi. Kemudian keterbatasan selanjutnya itu terkait kelangkaan anak ayam umur sehari selama periode penelitian. Hal ini kemungkinan mempengaruhi kategori petani yang terdaftar ke pejantan. Baik, artikel selanjutnya yaitu Enhancing Global Health Security in Thailand, Strengths and Challenges of Initiating a One Health Approach to Avian Influenza Surveillance. Artikel ini ditulis oleh Gabriel K. Ines et al. Pada tahun 2022 dengan latar belakang studi problem penelitian yaitu Thailand menjadi negara yang pertama kali melaporkan infeksi flu burung atau avian influenza H5N1 pada manusia di tahun 2004 yang telah menunjukkan kerugian besar pada manusia dan kerugian ekonomi dalam bentuk perdagangan dan pariwisata akibat adanya flu burung. Meskipun Thailand belum melaporkan kasus manusia sejak tahun 2004, avian influenza tetap menjadi ancaman. Pada tahun 2016, pemerintah federal Thailand menguji coba sistem pengawasan flu burung yang mengintegrasikan pemangku kepentingan dari sektor manusia, hewan, dan lingkungan di tingkat pusat dan di 4 provinsi untuk memantau virus influenza A dalam populasi manusia, unggas air, dan unggas. Namun, sistem surveillance avian influenza ini belum dipelajari atau dievaluasi secara komprehensif. Pertanyaan dari latar belakang artikel ini yaitu bagaimana sistem surveillance avian influenza di Thailand dalam melakukan strategi penguatan dan pembangunan sistem surveillance yang relevan dengan One Health. Hipotesis penelitian yaitu sistem surveillance avian influenza yang diuji cobakan di Thailand memiliki kesesuaian dengan parameter United States Centers of Disease Controls atau USCDC pada Updated Guidelines for Evaluating Public Health Surveillance System. Cakupan penelitian ini berfokus pada struktur, pemetakan jaringan pemangku kepentingan, serta kekuatan dan tantangan aktivitas sistem pengawasan flu burung yang diuji cobakan di Thailand dengan menggunakan 9 panduan matriks evaluasi CDC. Penulis juga mengembangkan matriks tambahan untuk mengevaluasi sistem pengawasan seperti transparansi, interoperabilitas, dan keamanan. Untuk desain penelitian, metode penelitian yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur dan mendalam
dengan pemangku kepentingan surveillance One Health. Wawancara dilakukan selama 60 hingga 90 menit melalui perangkat lunak berbasis web audio atau video. Selain itu, terdapat pengembangan matriks evaluasi sistem pengawasan surveillance avian influenza yang diuji cobakan di Thailand. Untuk karakteristik dari artikel ini, yaitu key informant dalam penelitian ini adalah para ahli Kementerian Kesehatan Masyarakat Thailand untuk memastikan keterwakilan dari semua entitas pengawasan teknis dan One Health. Responden yang diwawancarai mewakili 3 divisi, yaitu MOPH Department of Disease Control, the Public Health Laboratory at National Institute of Health, the National Institute of Animal Health Laboratory, the Department of Livestock Development, the Department of National Parks, Wildlife, and Plant Conservation, perusahaan unggas swasta yang bekerja sama, dan kolaborasi CTC MOPH AS. Variabel yang diteliti adalah 12 matriks dengan 9 panduan matriks evaluasi CDC seperti kesederhanaan, fleksibilitas, kualitas data, penerimaan, sensitivitas, nilai positif prediktif, keterwakilan, ketepatan waktu, dan stabilitas. Selain itu, penulis juga mengembangkan matriks tambahan untuk mengevaluasi sistem pengawasan seperti transparansi, interoperabilitas, dan keamanan. Untuk teknik analisis artikel ini, penulis menggunakan matriks evaluasi sistem surveillance dan kekuatan serta tantangan terkait Thailand's One Health Avian Influenza Surveillance System. Temuan dari penulisan artikel ini yaitu Thailand telah mengintegrasikan pendekatan One Health untuk kesehatan masyarakat melalui pembentukan unit koordinasi, kegiatan pengawasan, pelatihan terpadu, dan konferensi pelatihan. Sistem surveillance avian influenza yang diuji cobakan di Thailand juga menunjukkan kesamaan dengan sistem One Health lainnya, seperti berfokus pada satu patogen prioritas, mengintegrasikan lembaga kesehatan manusia, ternak, dan satwa liar, serta bertujuan untuk meningkatkan derajat kolaborasi di seluruh komponen sistem surveillance. Namun, Thailand secara inovatif membentuk unit pemerintah khusus One Health CUOH dalam struktur pemerintah pusatnya yang merupakan karakteristik yang belum banyak diadopsi secara global. Hasil evaluasi sistem pengawasan avian influenza Thailand ini disintesis menjadi rekomendasi dengan 5 area fokus dan tujuan khusus penguatan sistem. Area fokus meliputi memperkuat pelaporan surveillance dan komunikasi, meningkatkan integrasi laboratorium antara sektor manusia dan hewan, meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas deteksi patogen, menerapkan sistem yang dapat dioperasikan, dan menggabungkan rekomendasi ini melalui mekanisme pembangunan kapasitas yang berkelanjutan. Untuk inkonsistensi dari artikel ini, hasil penelitian ini belum memiliki inkonsistensi karena tidak ada penelitian sebelumnya yang melakukan evaluasi sistem surveillance avian influenza yang dilakukan di Thailand. Limitasi dari artikel ini, dalam artikel tidak disebutkan secara eksplisit mengenai limitasi dari penelitian tersebut, tetapi dapat dilihat survei yang dilakukan bersifat daring melalui web audio atau video sehingga tidak bisa menilai nuansa dan bahasa tubuh interviewer pada saat proses wawancara berlangsung. Selanjutnya, untuk jurnal nomor 7 berjudul Exploration of Local Isolate of Highly Pathogenic Avian Influenza, COVID 2.3.2.1, Inspection Candidates to Prevent Mass Outbreak in Ethiopia. Metadata artikel, penulisnya adalah S. Warno, N. S. Wijaya, dan J. Rahmani. Tahun terbitnya 2022. Latar belakang studi, yang pertama, problem penelitian. Flu burung menjadi salah satu penyakit endemik dan salah satu utama di perairan Indonesia, terutama di daerah pedesaan di Timur dan Asia Tenggara 2003, termasuk di Indonesia. Pertanyaan, apakah istilah lokal HPAV COVID 2.3 bisa sebagai kandidat vaksin dan dapat bekerja dengan menjaga di Indonesia? Hipotesis penelitian, salah satu istilah lokal HPAV COVID 2.3.21 memiliki kesempatan yang virus yang dapat dimasukkan ke dalam kandidat vaksin dan dapat membantu mencegah terjadinya flu burung di Indonesia.
Cakupan penelitian. Penelitian ini berfokus pada pengujian DNA kandidat virus dari beberapa spesies dengan virus flu burung yang didapat dari halaman Inggris dari beberapa kota. Metodologinya, yang pertama desain penelitian. Semua sampel diproses menjadi elektroforesis gel agarus untuk mengamati pita hasil amplifikasi gel, kemudian diamati di bawah UV transilluminator dan sampel positif diproses menjadi pemurnian. Urutan yang diperoleh diselaraskan pada genetik sel tersebut. Analisis dengan membandingkan sampel yang diisolasi dengan avian influenza virus dari Indonesia yang dikirim ke Genting sekitar 2005 hingga 2013. Isolat yang memiliki hubungan erat dengan beredarnya HIV terpilih menjadi kandidat demi vaksin. Karakteristiknya, sampel usap keluarga, usap trakea dan lalu dikumpulkan dari kabupaten yang tercatat memiliki kepadatan populasi burung yang tinggi dan sering menjadi wabah, yaitu Mojokerto, Jombang, Sidoarjo, dan Blitar di Provinsi Jawa Timur. Sampel diambil dari keluarga dan pengikat aktivitas, bangkai, dan telur. Variabel yang diteliti adalah jenis ayam atau kota DNA atau nukleotida dengan virus flu. Teknik analisisnya, untuk pengumpulan sampel dan identifikasi molekuler itu ada tes detektif, perbanyakan vaksin ini, uji sterilitas virus, titrasi, uji keamanan, dan formulasi vaksin, tes perlindungan. Vaksin diuji dengan menyuntikkan vaksin ke dalam 60 anak Amerika untuk mengungkapkan efek imunogenisitas. Ayam divaksinasi secara intramuskuler 2 minggu, 4 minggu, 6 minggu, dan 8 minggu. Jika antibodi diukur seminggu sekali. Kemudian dilakukan uji menggunakan protokol. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui tingkat pengamatan dilakukan untuk mengetahui tingkat kematian ayam yang terinfeksi HIV dan kemampuan vaksin untuk meminimalkan gejala klinis. Untuk hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DOD di tahun 2013 memperoleh vitamin dekat dengan virus yang bersirkulasi hingga dapat melatih sterilisasi vaksin. Rata-rata titer antibodi adalah 28,2 dengan tingkat perlindungan 100%. Dapat disimpulkan bahwa isoter ini dapat digunakan sebagai vaksin untuk memberantas avian influenza dan diperlukan ini vaksin untuk yang memiliki identitas tinggi terhadap HIV yang beredar. Berdasarkan hasil penelitian, kalau di UD 2013 dapat memberikan vaksin. Pembahasan yang terkait konsistensi bahwa dalam unit ini memiliki konsistensi. Dalam metode ini diidentifikasikan ada inkonsistensi dan ketentangan. Nah, pada saat ini adalah yang pertama memiliki mengenai seperti terkait limitasinya. Hal yang perlu diteliti lanjut adalah mengenai kombinasi turun dari 2.3.2.1 terhadap pencegahan flu burung di Jawa Timur. Dan itu karena menggunakan sampel dari Kabupaten Jawa Timur, hasil penelitian ini bisa jadi kurang menjadi sehingga barangkali dapat dilaksanakan uji dan penelitian lanjutan. Terima kasih. Selanjutnya adalah Systematic Evaluation of Measure Against Highly Pathogenic Avian Influenza Total in Indonesia. Penulis yaitu Muhammad Gumilang Pramowijaya Tamat, Heng Haigoven, dan Helmut Wisatgam. Kemudian tahun dari jurnal dari 2019. Kemudian problem penelitian yaitu wabah besar pertama avian influenza yang sangat patogen atau HPAI H5N1 di Indonesia pada Desember 2003 sama wabah pada tahun 2003 sampai 2004. Industri perunggasan Indonesia itu mencegah kerugian jutaan dolar Amerika Serikat melalui kematian jutaan ayam dan biaya yang mengendalikan penyebaran penyakit.
Banyak peternak unggas skala kecil menghentikan kegiatannya dan akibatnya kehilangan sumber pendapatan utama mereka karena risiko infeksi yang terlalu tinggi. Selain itu, ada 200 kasus manusia HPAI yang 168 diantaranya itu mematikan. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menganggap HPAI H5N1 sebagai salah satu penyakit zoonosis prioritas utama karena besarnya potensi dampaknya terhadap industri penunggasan dan kesehatan masyarakat. Selama beberapa tahun terakhir, banyak tindakan pengendalian yang berbeda telah diterapkan untuk mencegah infeksi HPAI. Tetapi, rencana nasional dengan berbagai langkah menimbulkan masalah dalam hal prioritas dan alokasi anggaran. Kemudian, pertanyaannya, bagaimana evaluasi sistematis terhadap penanganan penyakit avian influenza HPAI yang sangat patogen di Indonesia? Tesis penelitian sendiri yaitu pengembangan HPAI pengembangan kerangka manajemen, inventaris sistematis dan pengukuran, pengembangan kuesioner, lokal karya, dan evaluasi dan analisis data. Sebenarnya cakupan penelitian sendiri itu penelitian ini berfokus pada pemetakan jaringan pemangku kepentingan atau membuat kebijakan dan veterinarians dengan tujuan cakupan penelitian untuk melindungi manusia dari penularan HPAI dengan memitigasi penyakit HPAI pada ternak. Kemudian pada bagian metodologi, desain penelitian sendiri, penelitian dilakukan menggunakan 5 langkah, yaitu pengembangan HPAI, kerangka manajemen, inventarisasi sistematis, dan pengukuran pengembangan kuesioner, lokalisasi evaluasi, dan analisis data. Kemudian karakteristiknya sendiri, informan dalam penelitian ini adalah pembuat kebijakan atau pemerintah dan organisasi eksternal, misalnya FAO dan OIE. Proyek tersebut didasarkan pada Panduan Nasional Pengendalian HPAI yang dirumuskan oleh pemerintah dan organisasi eksternal, misalnya FAO dan OIE. Kemudian variability yaitu adalah variabel pengembangan HPAI, kerangka manajemen, inventarisasi sistematis, dan dari pengukuran, pengembangan kuesioner, lokal karya, serta evaluasi, dan analisis data. Kemudian teknik analisis, penulis menganalisis data menggunakan analisis data statistik non-parametrik yang digunakan untuk menentukan perbedaan antara menguji perbedaan skor median, yaitu prioritas atau preferensi untuk setiap pasang dampak HPAI. Tujuan strategis, tindakan langsung, tindakan langsung, dan tindakan diberi peringkat berdasarkan perbedaan skor Z. Kemudian temuannya yaitu penemuan penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka pengelolaan penyakit hewan sangat membantu sebagai struktur yang sistematis untuk membedakan dan mengevaluasi strategis dan tindakan. Penggunaan kerangka kerja juga dapat diperluas ke evaluasi strategi dan tindakan penyakit menular zoonosis lainnya dalam pendekatan satu kesehatan. Dengan melakukan evaluasi, penelitian ini mengidentifikasi prioritas tujuan dampak dan langkah-langkah pilihan, yaitu langsung, tidak langsung, dan sportif untuk pengendalian HPAI di Provinsi Jawa Barat. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tujuan pemerintah daerah di Jawa Barat adalah untuk melindungi manusia dan ternak dari HPAI. Pakar pemerintah juga lebih memilih mitigasi berbasis vaksinasi untuk melindungi manusia dan unggas. Pemberantasan dianggap sebagai tujuan langkah panjang. Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan terpadu, dan petani dapat membantu meningkatkan kelayakan strategi mitigasi berbasis vaksinasi atau keamanan hayati. Jadi secara keseluruhan tindakan pengendalian HPAI dengan preferensi tinggi seperti vaksinasi preventif, biosecurity, dan stamping up sesuai dengan tujuan prioritas pemerintah daerah. Tindakan yang menerima preferensi lebih rendah bersifat darurat, vaksinasi, surveillance di tingkat desa, petani, dan penyediaan vaksin. Selanjutnya, hasil penelitian ini belum memiliki atau tidak ditemukan inkonsistensi dalam artikel ini. Kemudian untuk limitasinya sendiri, limitasi utamanya adalah metode sampling dan wilayah cepatnya, karena penemuan penelitian ini tidak bisa dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Hal yang perlu diuji lebih lanjut adalah mengenai evaluasi dan keefektifan setiap program dan kebijakan untuk mendukung penanganan penyakit avian influenza atau HPAI itu sendiri. Terima kasih.